kasih, Pak. Oke. Ya. Ini ada yang sedang dinas di luar ya, ada PKL. Oke, silakan ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan ini. Ya, kalau gitu kita langsung aja ya ke materi chapter 4. Gitu ya. Di chapter 4 ini kita akan bicara tentang analisis anggaran gitu ya. Bagaimana kita menganalisis kalau di Indonesia APBN gitu ya. APBN ini antara lain disusun ya oleh pemerintah gitu ya sebagai wujud antara lain wujud dari janji ya ketika mereka terpilih jadi presiden ya, kemudian jadi pengelola pemerintahan gitu ya. Itu semua dituangkan di dalam anggarannya. Nah, ini kemudian yang kita coba analisis. Misalnya apa saja program dan kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah itu kelihatan di dalam alokasi anggarannya. Kemudian berapa banyak dia mau memungut pajak, ya, uangnya digunakan untuk apa saja, ya. Kemudian diperkenankan juga pemerintah itu membuat utang seberapa besar, gitu ya. Nah, tentu ini harus dilihat, ya, apakah besaran defisit dan besaran utang yang dibuat oleh pemerintah itu sudah benar-benar sesuai dengan perhitungan anggarannya. Ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya di dalam pengelolaan anggaran, gitu ya, kita sudah mengenal bahwa penyusunan anggaran pemerintah, gitu ya, sering membuat kebijakan anggaran defisit. Ya. Artinya adalah selalu membuat kebijakan belanjanya itu lebih besar daripada pendapatannya, gitu ya. Jadi sama dengan seperti Anda kehidupan ya, rumah tangga misalnya ya, mereka bagaimana mereka menyusun atau mengelola pendapatannya dan kemudian menggunakan untuk belanja. Ya, berapa besar yang ditabung ya, kalau kurang berapa besar utang yang harus dibuat misalnya. Nah, tentu ini semua harus dibuat berdasarkan kebijakan ya. Manfaat yang ingin diperoleh. Ya, jadi di materi ini akan dibahas misalnya tentang bagaimana proses penganggaran dan usaha pemerintah untuk menekan agar defisit anggarannya ya, agar minusnya itu makin kecil. Kalau defisitnya makin kecil, maka utang yang dibuat juga tidak usah terlalu besar ya. Nah, di materi ini nanti dibahas tentang bagaimana proses atau prosedur penyusunan anggaran di textbooknya adalah di Amerika, ya nanti di kuliah umum akan dibahas di Indonesia. Tentu nanti Anda bisa melakukan perbandingan di sana. Kalau di dalam pengelolaan anggaran, ya berarti kita harus tahu dulu posisi anggaran kita. Misalnya.
ya. Kalau di Anda sebagai pengelola keuangan, mungkin sekarang saya mau tanya ini, Anda sudah baca belum di APBN kita itu berapa defisitnya? APBN kita di tahun 2022. Ada yang punya informasinya? APBN kita 2022 defisit apa surplus? APBN 2022? Surplus ya, Pak? Ya? Surplus. Surplus. Oh iya? Defisit ya Pak, 4,85%. 4,85 apa? Persen. Kebesarannya berapa itu? Nominalnya berapa? $800 triliun. Ya? 800 triliun. 800 triliun. Artinya kalau APBN kita tahun ini 800 triliun defisit, artinya adalah tahun ini pemerintah harus membuat utang baru minimal sebesar 800 triliun. Itu ya artinya ya. Kalau tahun ini defisit 800 triliun, berarti tahun ini utang kita bertambah sebesar 800 triliun. Ya, kalau semua itu mau ditutupi dengan utang. Ya. Bisa juga misalnya kan jual aset, bisa juga kan. Kalau nutupi defisit kan bisa jual aset, bisa membuat utang baru. Ya. Nah, ini kalau ini data di Amerika ya gitu ya. Misalnya di sini di data di Amerika menyebutkan misalnya data perbandingan antara pendapatan dengan pengeluarannya gitu ya. Expenditure-nya itu grafiknya yang di atas gitu ya. Pendapatannya yang di bawah. Ya, kalau kita lihat ya sama belanjanya itu lebih besar di atas, lebih tinggi daripada pendapatannya. Sehingga akibatnya kalau kita lihat grafik yang di bawahnya ini ya, putus-putus ini ya, ini adalah defisit ya. Kalau di bawah 0 berarti negatif ya, defisit. Kalau di atas 0 berarti surplus. Ya, jadi kita lihat bahwa di Amerika dan mungkin di banyak negara juga itu banyak menganut kebijakan anggaran defisit. Ya, mengapa kebijakan anggaran defisit itu diterapkan gitu ya? Mungkin itu sudah dibahas ya. Kemarin Anda mendapat mata kuliah ekonomi makro misalnya sudah dibahas di sana ya. Kita tidak bahas lagi di sini. Jadi ini kondisi APBN kita juga bisa dibuat seperti ini ya. Nanti kalau Anda bikin analisis APBD, Anda juga bisa buat seperti ini gitu ya. Kemarin saya lihat tugas membuat analisis APBD belum banyak yang memasukkan data tentang pendapatan dan penerimaan totalnya. Itu defisit apa surplus dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, nanti itu bisa ditambahkan ya kalau mau diperbaiki ya. Seperti ini misalnya ya, kita kelihatan gitu. APBD di daerah saya itu defisit apa surplus. Defisitnya itu makin kecil apa makin besar. Nah, itu kan bisa kelihatan ya. Nah, bisa dibuat grafik seperti ini. Ya. Kemudian proses penganggaran gitu ya. Bagaimana penyusunan anggaran gitu ya. Kalau di buku ini proses penganggaran di Amerika gitu ya. Kalau kita di Indonesia bagaimana nanti di kuliah umum nanti akan dibahas ya. Proses penganggaran ya, kalau di Indonesia Anda sudah mengenal bahwa penganggaran di Indonesia pelaksanaan anggaran di Indonesia dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ya. Kalau di Amerika misalnya itu mereka mulai tahun anggarannya dimulai 1 Oktober sampai dengan 30 September gitu ya. Kemudian di Inggris dan beberapa negara-negara persemakmuran itu dimulainya pada April. Ya, berakhirnya di
akhir April tahun berikutnya, akhir Maret tahun berikutnya, gitu ya. Nah ini ya, jadi awal mula pelaksanaan anggaran di beberapa negara itu berbeda-beda. Ya. Kalau di Indonesia kebetulan sekarang pelaksanaan anggarannya ya itu bersamaan dengan tahun fiskal, ya, tahun pajaknya. Ya, sehingga kalau membuat laporan keuangan perusahaan, ya, dia bisa mengikuti tahun fiskal, ya, dari 1 Januari sampai ke September, ya, atau misalnya membuat sendiri, ya, membuat batasan sendiri. Nah, pada saat menyusun anggaran, gitu ya, yang perlu diperhatikan pertama itu adalah mereka harus mengalokasikan dulu entitlement spending-nya, ya, entitlement spending, ya, pengeluaran-pengeluaran yang wajib harus dipenuhi oleh pemerintah, kewajiban-kewajiban pemerintah. Ya. Kira-kira kalau Anda menyusun anggaran, kira-kira pengeluaran penting atau pengeluaran pokoknya apa kira-kira? Kalau menurut Anda, kalau Anda menyusun anggaran. Pengeluaran pokoknya apa? Pengeluaran pokok. Belanja pegawai, belanja modal, sama belanja barang dan jasa mungkin, Pak. Belanja pegawai itu apa? Belanja langsung. Langsung Apa contohnya misalnya belanja pegawai? untuk gaji. Untuk gaji, gitu ya. Terus apa lagi tadi? Belanja modal untuk pembangunan atau aset gitu, Pak. Belanja modal. Belanja modal yang bagaimana ini? Misal membangun kantor gitu, terus beli peralatan. Apakah belanja modal itu wajib? Harus disediakan? Kalau bayar gaji tadi wajib nggak? Iya, Pak, wajib kalau misalnya ada pegawainya. Kalau bayar gaji wajib ya. Kalau belanja modal membangun, kira-kira wajib nggak? Tergantung dari kegiatannya sih, Pak. Kalau misalnya lagi pengen pembangunan gitu, misalnya infrastruktur itu wajib gitu, Pak. Tergantung dari kegiatannya sendiri. Wajib ya. Oke. Yang lain gimana? Ada nggak belanja-belanja wajib? Kalau ada misalnya, kalau Anda punya pendapatan ya, nggak usah bicara negara ya. Kalau Anda punya pendapatan, kira-kira sebelum Anda melakukan sesuatu, kira-kira pengeluaran apa yang Anda butuhkan? Yang penting harus Anda sediakan. Misalnya. Konsumsi, Pak. Konsumsi misalnya. Ya. Itu konsumsi Anda ya, makan ya. Kalau konsumsinya pemerintah itu apa? Kalau Anda kan, Untuk hah? izin mohon koreksi ya Pak. Ya. Mungkin kayak untuk kesejahteraan rakyat, untuk bidang pendidikan, kesehatan gitu Pak. Ya. Ya, jadi kalau kita itu, kalau tadi kan bicaranya kalau pengeluaran rumah tangga itu untuk keperluan pokok ya, untuk makan, ya, untuk bayar listrik, ya enggak? Ya, untuk beli air gitu ya. Nah, sama pemerintah juga demikian, keperluan pokoknya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bayar gaji, ya, bayar gaji, agar operasional pemerintahnya berjalan, ya, bayar listrik. Ya, listrik kantor harus dibayar, ya, air, telepon kantor, ya, kalau nggak dibayar nggak bisa ini berjalan layanan pemerintah, ya. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang memang wajib disediakan oleh negara seperti apa? Jaminan sosial tadi, ya, memberikan bantuan kepada orang miskin, menyediakan jaminan kesehatan kalau orang sakit, ya, untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah
yang wajib. Ya. Kalau kita istilahnya kita itu di APBN kita itu kita menggunakan istilah belanja operasional. Ya, belanja kebutuhan pokok menjalankan pemerintahan dalam rangka melaksanakan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ya, tugas fungsinya. Ya, kalau di Pemda istilahnya apa? Belanja terikat ya, belanja yang harus disediakan. Ya. Kalau belanja modal ya tergantung ya. Kalau memang duitnya ada untuk bangun ya kita pakai. Kalau duitnya nggak ada habis, misalnya habis buat bayar kan mungkin di APBD Anda sudah analisis ya. Ternyata kan banyak untuk bayar gaji pegawai. Mengapa? Karena itu harus disediakan. Kalau duitnya ada ya boleh untuk membangun. Kalau nggak ada gimana? Nah, ini ya. Maka kalau Anda lihat bisa di APBD mengapa belanja modal itu kecil-kecil gitu ya? Karena dia boleh ada, boleh tidak gitu ya. Nah, tapi kan celaka kalau anggaran itu tidak disediakan untuk pembangunan ya. Nanti perekonomian negara itu berhenti ya kalau alokasi pembangunannya sedikit. Ya. Entitlement spending ya. Kemudian barulah setelah itu belanja-belanja yang sifatnya diskresi. Ya. Ini boleh dilakukan, boleh tidak gitu ya. Tapi ini kan biasanya program pemerintah itu ada di sini, janji pemerintah itu di sini ya. Contoh misalnya pemerintah sekarang itu diskresinya adalah ingin membangun ibu kota baru misalnya ya. Sebagian anggarannya digunakan untuk membangun ibu kota baru misalnya. Ini adalah sifatnya diskresi. Ya. Hanya ada di masa pemerintahan sekarang. Apakah di masa depan program ini dilanjutkan? Ya tergantung nanti presidennya kan gitu ya. Tapi kalau entitlement siapapun presidennya, ya dia harus menyediakan ini karena kebutuhan pokok ya. Nah, ini di sini lebih banyak bercerita tentang proses penganggaran di Amerika. Saya lewatkan saja ya, nanti karena lebih penting lagi adalah nanti bagaimana proses penganggaran di Indonesia gitu ya. Kemudian kebijakan usaha-usaha pemerintah untuk mengendalikan defisit anggaran agar tidak terlalu besar ya di Amerika. Ini kita lewatkan saja ya, nanti ini banyak cerita di Amerika. Nah, jadi kalau di Amerika itu dia bercerita bahwa APBN-nya Amerika ya, APBN federal pemerintah pusatnya itu menganut kebijakan anggaran defisit. Gitu ya. Tetapi APBD di Amerika, APBD-nya Pemda-pemda lokal di Amerika itu berbeda-beda ya. Ada yang menganut penganggaran defisit, ada yang menganut penganggaran berimbang. Nah, berbeda-beda ya. Nah, nanti Anda bisa lihat kalau di daerah Anda, APBD daerah Anda masing-masing itu menganut anggaran berimbang apa APBD-nya defisit, meniru pemerintah pusat. Nah, Anda bisa analisis itu. Ya, kalau di Amerika Pemdanya berbeda-beda APBD-nya, ya. Itu karena masing-masing kebijakannya sendiri-sendiri. Nah, ketika pemerintah itu ya menerapkan kebijakan anggaran defisit, gitu ya, kita mencoba mengukur ya apakah perhitungan anggaran yang dialokasikan itu benar-benar sudah memperhitungkan berbagai hal ya agar apa? Agar defisit tidak terlalu besar, agar hutang yang dibuat pemerintah itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi kita harus hati-hati menganalisis. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang perlu diperhatikan ketika orang itu menyusun anggaran. Ya.
Misalnya, dia harus memperhatikan tentang perubahan harga inflasi. Kemudian naik turunnya kondisi perekonomian, ya, siklus bisnis, ya, terutama dalam jangka pendek ini. Kemudian perbedaan pencatatan, ya, penggunaan pencatatan menggunakan anggaran kas dengan anggaran aset itu tentu berbeda. Ya. Kemudian juga bagaimana respon dari perilaku. Nah, yang pertama adalah ketika kita melihat pemerintah menyajikan anggaran, ya, kita harus lihat, ya, apakah nilai anggaran yang disajikan oleh pemerintah itu berdasarkan nilai real atau nilai nominal. Ya, kalau nilai nominal berarti disusun berdasarkan harga yang berlaku saat ini. Ya, kalau nilai real berarti kita harus lihat, ya, berapa perubahan harga disebabkan karena inflasi. Ya. Sehingga kalau alokasi anggaran itu memperhitungkan nilai inflasi, nah, maka ini bisa berpengaruh terhadap besaran defisit dan besaran utang yang mau dibuat oleh pemerintah. Ya, ini sering terjadi perdebatan di sana. Ya, misalnya pemerintah harus memperhatikan tingkat inflasi berdasarkan indeks harga konsumen, misalnya, ya. Karena pemerintah itu ketika membiarkan inflasi itu terjadi, ya, maka itu bisa mengakibatkan alokasi anggarannya itu menjadi tambah besar. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau untuk membeli atau pengadaan suatu peralatan atau aset misalnya dibutuhkan uang 100 gitu ya tahun lalu. Kalau kemudian tahun ini pemerintah menganggarkan sebesar 120 gitu ya. 120 itu apakah hanya mempertimbangkan angka nominal atau angka real atau tingkat inflasi. Ya. Kalau ternyata terdapat kenaikan harga inflasi sebesar 20% misalnya, artinya adalah nilai uang real 120 sekarang itu sama dengan 100 tahun lalu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada peningkatan, hanya secara nominal anggaran meningkat, tetapi secara real tidak ada kenaikan belanja. Itu ya, pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau ternyata ada kenaikan produktivitas, gitu ya, maka itu bisa diukur. Nah, ini penting karena kalau penganggaran berdasarkan angka-angka nominal saja, kita tidak bisa mengukur apakah progres kita itu meningkat atau tidak. Ya. Sebagai contoh, misalnya kalau Anda lihat data kita di BPS, ya, GDP kita, ya, GDP atau PDB kita itu adalah sebesar anggaplah 15.000 triliun sekarang, ya. Itu kalau berdasarkan nilai real, ya, dengan memperhitungkan kenaikan harga, ya, itu mungkin pendapatan kita sebenarnya nggak 15.000, cuman hanya sebesar 10.000 triliun saja. Gitu ya. Nanti Anda bisa cek datanya di BPS. Ya, ada berdasarkan nilai real, ada berdasarkan nilai nominal. Ya, sehingga kita kemudian bisa mengukur kalau kita pakai nilai real, apakah pendapatan kita itu tumbuh atau tidak. Nah, ini kalau di
di pemerintahan di Amerika itu analisisnya mereka melakukan penyesuaian ya secara berkala atas target defisit yang disusun oleh pemerintah ya. Anggaran defisit pemerintah itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian ketika dikaitkan dengan nilai realnya ya, tingkat defisitnya itu apakah ada selisih atau tidak. Ya, ini yang dibuat di sana. Kemudian yang kedua, perbedaan pencatatan ya dalam pengelolaan anggaran. Kalau kita menggunakan pencatatan akuntansi secara cash, ya kita menghitung keluar masuknya uang, misalnya defisit itu dinyatakan dinyatakan terjadi defisit ketika pendapatan penerimaan uang kita lebih kecil daripada pengeluaran uangnya. Itu ya kalau penganggaran kas ya. Tapi kalau penganggaran menggunakan aset belum tentu ya. Misalnya kalau Anda defisit kita itu misalnya karena kita belanja modal ya, kita membangun jalan tol misalnya sebesar 100 triliun. Ya, aset sebesar 100 triliun. Di mana untuk membiayai jalan tol 100 triliun tadi kita mengakibatkan anggaran kita defisit sehingga kita berutang. Ya. Nah, kalau di dalam penganggaran aset itu tidak dinyatakan sebagai defisit. Mengapa? Karena ketika kita meminjam uang, utang kita bertambah, tetapi aset kita bertambah. Iya kan? Ya, sama dengan Anda ketika Anda membeli rumah 100 juta dengan utang, ya, utang Anda bertambah, tapi aset Anda juga bertambah. Sehingga ini tidak bisa dinyatakan sebagai defisit. Nah, ini tentu ada perbedaan perlakuan kalau kita menggunakan dua sistem pencatatan akuntansi. Kemudian ada perhitungan statis dan dinamis ya. Perhitungan statis di sini asumsinya adalah ketika pemerintah itu mendistribusikan ya bantuan misalnya ya untuk mendorong kenaikan pendapatan ya, namun kenaikan pendapatan ini diabaikan oleh pemerintah ya. Sedangkan kalau dinamis sifatnya ya itu harus memperhatikan pertumbuhannya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau pemerintah itu memberikan bantuan sebesar 100 ya, maka bantuan itu diberikan terus-menerus sebesar 100 tanpa memperhatikan apakah akibat bantuan 100 ini bisa mendorong kenaikan pendapatan. Statis. Tapi kalau dinamis, ketika pemerintah memberikan bantuan sebesar 100, dilihat efeknya. Apakah efeknya mendorong kenaikan pendapatan? Kalau mendorong kenaikan pendapatan, berarti di bantuan berikutnya mungkin pemerintah nggak perlu kasih 100. Mungkin bisa diturunkan ya menjadi 50 ya dinamis. Atau ternyata masih kurang, maka di tahun berikutnya harus dinaikkan bantuan. Ini harus dinamis. Ya. Kemudian adalah perspektif melihat kondisi utang dan defisit dalam jangka panjang. Ya, maka di sini kita harus disinilah yang menjadi pertimbangan menggunakan pendekatan perhitungan menggunakan present discounted value. Ya, artinya adalah kalau misalnya
Dengan adanya defisit kita membuat utang kita di saat ini, ya misalnya utangnya jatuh temponya 10 tahun lagi misalnya, ya. Nah, berapa nilai utang kita di masa 10 tahun yang akan datang? Nah, ini kita harus memperhitungkan present discounted value. Ya, ini mirip seperti yang pernah Anda pelajari di manajemen keuangan, ya. Di sini harus memperhitungkan tingkat bunga, ya. Karena kan terdapat perbedaan ya nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa yang akan datang. Ya, sehingga ketika kita mulai bicara perspektif defisit utang itu dalam jangka panjang, maka pengukurannya bagaimana? Pengukuran defisit utang itu tidak lagi dalam jangka pendek, tapi juga seharusnya bisa dalam jangka panjang. Ya, kita harus memperhatikan keseimbangan ya antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Ya, ada keseimbangan. Ya, artinya jangan sampai generasi sekarang misalnya kita membuat belanja kita besar, ya, dengan defisit dan utang yang banyak, dengan harapan nanti di masa yang akan datang nanti generasi yang berikutnya adalah mereka harus menanggung pajak yang lebih banyak akibat utang yang dibuat pemerintah sekarang. Ya, akibatnya adalah nanti generasi mendatang harus menanggung utang lebih banyak, ya, membayar pajak lebih tinggi, ya, belanjanya makin kecil, lebih kecil. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau di Amerika gitu ya, mereka menghitung misalnya berapa beban yang harus ditanggung oleh seseorang, gitu ya. Kalau berdasarkan usia, ya, dan berdasarkan jenis kelaminnya, gitu ya. Misalnya di sini datanya misalnya ketika seseorang itu berusia 50 tahun, gitu ya, dia harus menanggung beban pajak ya 129. Ya. Nah, ketika dia sudah tua, misalnya mulai usia 60 tahun, ya, maka beban pajaknya negatif. Artinya adalah uang yang dia bayarkan sebagai pajak itu lebih kecil daripada manfaat yang dia peroleh. Ya, biasanya karena orang itu sudah tua, misalnya dia bisa memperoleh tunjangan pensiun, tunjangan perawatan kesehatan, yang nilainya lebih besar daripada pajak yang dia bayarkan. Ya. Semakin panjang usianya, gitu ya, ya sampai dengan usia 70 tahun misalnya ya, karena ini mungkin masih ditanggung oleh asuransi, maka dia memperoleh manfaat. Ya, jadi di atas usia 60 itu justru kewajiban pajaknya negatif karena dia memperoleh manfaat yang lebih banyak daripada pajak yang dibayarkan. Artinya adalah generasi mudanya inilah yang menanggung pajaknya. Ya. Ya, ini perbandingan beberapa negara terkait dengan keseimbangan antara menanggung beban pajaknya, ya, antar generasi. Maka di dalam menyusun anggaran seharusnya harus mempertimbangkan keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Ya. Jadi kalau di Indonesia nih, nanti misalnya
kita akan mengenal apa yang disebut dengan istilah kerangka pengeluaran jangka menengah, kerangka pengeluaran jangka panjang. Ya, artinya adalah ketika pemerintah itu menyusun anggaran, ya, anggaran kan biasanya disusun tiap tahun, ya. Pemerintah menyusun anggaran untuk tahun depan, gitu ya. Tetapi pemerintah juga harus bisa memprediksi, ya, anggaran 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ya, ini adalah tujuannya untuk memprediksi kesinambungan fiskalnya. Ya. Misalnya pemerintah membuat kesinambungan fiskal untuk menjamin misalnya program pemerintah misalnya untuk membangun ibu kota negara baru itu bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya meskipun ganti presiden misalnya. Bisa saja gitu ya. Ini untuk menjamin kesinambungan fiskalnya. Menjamin ketersediaan dananya. Nah, ini sebagai contoh, ketika pemerintah itu membuat prediksi, gitu ya, semakin jauh jangkauan prediksinya ternyata sering meleset, gitu ya. Sebagai contoh ini, pemerintah di Amerika itu pada awalnya membuat perkiraan 5 tahunan, gitu ya. Ketika misalnya tahun ini pemerintah bisa memprediksi sampai dengan 5 tahun ke depan anggarannya berapa, gitu ya. Mereka memperkirakan berapa banyak surplus atau defisitnya. Awal-awalnya masih mendekati kenyataan ya, prediksi dengan kenyataan. Tapi lama-lama kemudian makin jauh selisihnya. Bahkan kemudian makin lebar, ya, makin lebar. Ya, artinya juga kalaupun kita membuat prediksi semakin panjang, ternyata juga makin tidak akurat ya anggaran yang disusun, prediksi yang dibuat oleh pemerintah. Karena banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi kondisi atau kinerja anggaran suatu negara. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah mengapa kita peduli dengan kondisi fiskal pemerintah? Kenapa itu penting buat kita? Itu ya, apalagi buat Anda yang nanti sebagai pengelola keuangan, gitu ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan, gitu ya, terkait dengan kebijakan stabilisasi, ya. Bagaimana kita menjamin agar program yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang bisa berjalan berkelanjutan. Ya, sebagai contoh misalnya kalau pemerintah sekarang punya program pembangunan jalan tol di mana-mana, gitu ya, jangan sampai kebijakan ini hanya berhenti di masa pemerintahan presiden sekarang. Ya. Apakah nanti di masa yang akan datang ganti presiden, apakah kebijakan ini tetap berjalan atau tidak? Nah, ini kan juga harus kestabilan, ya. Kestabilan dari sisi pendanaan, ya. Kemudian adalah untuk menjamin agar pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan, ya, dengan dukungan dari tingkat tabungan atau modal, dan kemudian juga untuk menjamin keadilan, ya, antar generasi. Ya, jangan sampai batasan yang kita buat, utang yang kita buat saat ini nanti akan benar-benar membebani generasi yang akan datang. Ya. Sebagai contoh di sini misalnya pemerintah bisa membuat kebijakan stabilisasi, ya. Misalnya dengan pengaturan pajak, ya. Kalau kebijakan pajak progresif misalnya, ya. Kalau seseorang itu pendapatannya meningkat, maka otomatis dia bayar pajaknya lebih banyak. Prosentase
tarif pajaknya lebih besar, 25% misalnya, ya. Tapi ketika kondisinya menurun, kena pandemi misalnya, pendapatannya turun, maka secara otomatis dia membayar pajak lebih rendah, misalnya 15%. Itu kan ada aturannya, ya. Itu otomatis, gitu ya. Ada juga yang sifatnya diskresi. Ya, diskresi artinya bagaimana caranya pemerintah membuat agar perekonomian tetap stabil. Ya, misalnya seperti sekarang, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah bisa menurunkan pajak, misalnya untuk membeli rumah, misalnya, ya, membeli mobil, misalnya, kan sekarang dipotong pajaknya. Ini adalah kebijakan yang sifatnya diskresi. Kemudian juga kebijakan pemerintah di dalam mengalokasikan anggaran dan belanja itu juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, berpengaruh terhadap tingkat tabungan dan pertumbuhan perekonomian. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya ini adalah keseimbangan pasar antara permintaan antara modal dengan tingkat bunga, gitu ya. Ini adalah permintaan modal, ya, dari perusahaan, ya. Semakin rendah tingkat bunganya, makin semakin banyak, ya, modal yang dipinjam, ya. Kemudian penawaran modal adalah bersumber misalnya dari tabungan masyarakat, ya. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak orang menabung, ya. Maka yang berwarna biru itu menjadi penawaran modalnya. Ini adalah keseimbangan di pasar, ya. Nah, kita akan lihat dampaknya. Bagaimana kalau pemerintah itu sekarang dalam rangka menjalankan kebijakannya, ya, pemerintah anggaran defisit, kemudian pemerintah membuat pinjaman. Ketika pemerintah meminjam, ya, maka sekarang kurva penawarannya bergeser ke kiri atas, ya, karena sekarang sebagian modal itu diambil oleh pemerintah, ya. Akibatnya adalah tingkat bunga menjadi semakin tinggi dan modal yang tersedia itu menjadi turun dari K1 menjadi K2. Jadi kita akan lihat, ya, bahwa dampak dari kebijakan pemerintah itu bisa berpengaruh terhadap keseimbangan di pasar modal atau dana pinjaman. Ya, ini adalah dampak. Kalau kita analisis pengaruh dari pemerintah. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, terkait untuk materi chapter 4, gitu ya. Di berikutnya ini sekilas saja, ya, karena nanti ini akan disampaikan di kuliah umum. Ini bagaimana data pengelolaan anggaran di Indonesia misalnya, ya. Berapa defisit APBN kita, gitu ya. Defisit APBN kita itu data tahun 2019, ya, 296 triliun atau 1,84%, ya. Kalau tadi Anda, ya, tahun 2022 defisit kita adalah sudah 800 triliun. Ya, atau berapa tadi, 4% sekian, ya. Ya, ini karena akibat pandemi, maka defisit kita makin lebar, utang kita setiap tahun makin banyak. Ya, ini artinya adalah kalau defisitnya sebesar 296 triliun, artinya tahun 2019 pemerintah membuat utang kira-kira sebesar ini. Tahun 2018 kira-kira membuat utang sebesar 300 triliun, ya. Nah, ini kalau di total-total, itulah yang kemudian diramaikan sekarang, ya. Total-total berapa utang pemerintah sekarang? Total utang pemerintah sekarang 7.000 triliun. Dari mana? Akumulasi dari utang yang dibuat setiap tahun. Nah, ini kan yang diramaikan sekarang, ya.
Nah, kemudian kalau dilihat perbandingan antara rasio utang, ya, nah ini komposisi utang pemerintah berasal dari mana saja. Ada yang dari penerbitan surat berharga, ada yang dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Ya. Sekarang utang pemerintah Indonesia itu banyak bersumber dari menjual surat berharga atau surat utang. Ya, pinjaman dalam negerinya makin sedikit, ya, tinggal 18% atau 20% utang luar negerinya. Lebih banyak kita menjual surat utang. Ya, kemudian ini tax ratio itu adalah perbandingan antara GDP dengan penerimaan pajaknya. Ya, ternyata sekarang kalau Anda lihat di APBD kita bahwa tax ratio kita juga makin kecil, makin rendah. Ya. 8% cuman. Ya, misalnya kalau Anda punya uang 100 yang dibuat bayar pajak itu hanya 8. Ya, kalau dulu 2019 sampai 12%. Artinya kalau Anda punya uang 100 yang Anda bayarkan untuk pajak adalah 12. Kalau tahun ini hanya 8%, artinya kalau Anda punya uang 100 yang Anda bayarkan untuk pajak hanya 8. Ini ya, makin kecil. Nah, seharusnya bagaimana? Harusnya makin tinggi harusnya. Ya. Inilah yang mengakibatkan mengapa defisit kita makin besar. Ya. Pajaknya yang diterima makin sedikit, ya, atau tidak meningkat, tapi pengeluarannya tambah banyak. Ya, nah ini antara lain penggunaan dananya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas Rengga? Saya sebenarnya masih agak bingung sama kondisi perekonomian dunia gitu ya, Pak. Kayak kan kalau dulu saya pernah dengar juga dari kuliah umum juga waktu dulu mata kuliah yang semester 1 tuh PPKN itu dipelajari kalau misal batas defisit Indonesia itu dulunya 3% dari PDB. Terus waktu ada pandemi terjadi revisi peraturan sehingga PDB-nya persentasenya itu lebih meningkat gitu Pak, kalau nggak salah. Nah, terus sehingga kan keadaan utang di Indonesia itu semakin disiplin dan katanya itu Indonesia utangnya itu paling dikatakan aman di dunia dan tergolong rendah gitu kan Pak. Tergolong warna hijau, sedangkan negara-negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya itu yang bahkan negara yang perekonomiannya bagus tuh ternyata utangnya terlihat sangat tinggi, bahkan mencapai 80% gitu dari PDB mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait materi yang dari grup ini kan membahas APBN yang ada di Amerika, Pak. Nah, apakah APBN di Amerika juga terdapat peraturan yang mengikat tentang persentase persentase defisit itu harus berapa dari PDB, lalu utangnya itu harus diikat berapa persen gitu, sehingga mereka tuh juga cenderung disiplin gitu. Lalu Pak, kalau yang saya tangkap juga dari informasi gitu, kalau misalnya Indonesia itu dikatakan aman karena persentase utangnya itu kan rendah, tapi dilihat dari negara lain, ternyata negara lain itu utangnya besar, tapi kebanyakan utang dalam negeri gitu. Jadi kayak siklusnya tuh muter ke dalam negerinya juga. Nah itu sih yang saya bingung tuh kenapa Indonesia nggak mencoba seperti hal itu gitu Pak, malah lebih cenderung ke utang luar negeri gitu. Mungkin mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, oke. Peraturan Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur tentang berapa besaran defisit anggaran 3% dan besaran hutang maksimal 60%, itu sebenarnya juga mengadopsi dari luar negeri ya. Ketika terjadi pembentukan Uni Eropa ya, itu kemudian materi ya, kesepakatan pengelolaan uang bersama di Uni Eropa itu yang diadopsi di Indonesia. Jadi itulah yang menjadi latar belakang munculnya batasan 3% dari defisit itu di Undang-Undang Keuangan Negara waktu itu ambil dari sana, kira-kira. Ya.
Meskipun kemudian negara-negara di Eropa itu pun sekarang juga tidak terlalu menggunakan aturan itu tidak dipakai lagi, gitu ya. Ketika negara-negara di Uni Eropa itu kan mereka mau membentuk mata uang bersama Uni Eropa itu mereka membuat kesepakatan saja gitu. Tetapi ternyata juga tidak mengikat. Artinya juga tidak lagi sebesar 3% defisit, tidak lagi 60% total utang dari PDB gitu ya. Karena masing-masing kondisi perekonomian negaranya kan berbeda-beda. Gitu ya. Nah, pertimbangan itu dipakai mengapa? Karena itu memang dipakai sebagai rambu-rambu ya. Kita di Indonesia kita gunakan itu sebagai rambu-rambu, warning ya. Jangan sampai defisit kita terlalu lebar, utang yang kita buat terlalu banyak. Ya. Namun dalam kenyataannya ya, dalam 2 tahun terakhir ini ya 2000 mungkin ini tahun ketiga ya 2022 ya 2020 2021 tahun ketiga ini defisit kita itu sudah melebihi aturan undang-undang sehingga untuk melegalkan kebijakan itu pemerintah harus membuat undang-undang baru ya karena kalau pakai undang-undang yang 17 2003 itu pemerintah menyalahi gitu. Maka dibuatlah undang-undang baru agar tidak salah tindakan yang dibuat oleh pemerintah karena defisitnya lebih besar dari 3%. Tetapi memang total utangnya itu masih di bawah 60% ya. Undang-undang kan menyatakan total utang kita itu tidak boleh lebih dari 60% dari PDB. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya PDB kita kan berapa kemarin kira-kira? Masih ingat nggak? Kemarin udah kita bahas berapa PDB kita? 21.000 sekian. PDB. 21.000 triliun lebih. Baru kemarin minggu lalu kita bahas. Ada yang masih ingat angkanya? Coba cari datanya. Berapa PDB kita? Bapak, PDB-nya 16.970,8 triliun. 16.000 ya. Anggaplah 16.000. 16.000 itu kalau 60%-nya berapa? 60% dari 16.000. 10.182. 10.000 ya. Nah, artinya adalah 10.000. Ya, kita batas maksimal utang kita 10.000. Sedangkan utang kita sekarang kondisinya berapa? Sudah 7.000 triliun. Artinya masih di bawah dari aturan, masih boleh kita nambah utang. Tapi kan kita tetap khawatir kan, karena kok utang kita beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Meskipun secara aturan boleh, tapi kan tetap kita khawatir. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain gitu ya? Amerika misalnya, ya utangnya itu sudah 100% dari PDB-nya. Ya. Jadi kalau saya punya uang 100, utang saya juga 100%. Ya. Bahkan di Jepang gitu ya, itu rasio utangnya itu sudah 250% dari PDB-nya. Ya. Nah, apakah mereka bisa kita jadikan acuan? Ya, mengapa negara-negara itu persentase utangnya sangat besar, melebihi PDB-nya malah, ya? Nah, ini tentu juga harus kita perhatikan tentang kekuatan fiskalnya. Ya, tadi sudah disebutkan tadi bagaimana seperti Jepang misalnya, ya mereka meskipun utangnya itu 250% dari PDB-nya, tetapi mereka semua utangnya itu berasal dari dalam negerinya, ya, dan
utang kalau di Jepang kalau membuat utang itu bunganya 0%, tidak ada bunganya. Ya. Nah, lalu pertanyaannya mengapa mereka bisa punya utang ya sangat besar gitu ya. Nah, ini kan tentu harus kembali kita lihat ya. Bagaimana akumulasi modal di negara-negara tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya ya, Mas Rengga punya utang 100% dari PDB atau 100% dari pendapatan misalnya ya. Misalnya pendapatannya 10 juta, total utangnya juga 10 juta. Ya. Di mana Mas Rengga punya tabungan 20 juta. Ya, contoh. Kemudian siapa ini? Mas Kosmas misalnya, ya. Punya pendapatan yang sama juga 10 juta, punya utang 10 juta. Tapi tabungannya Mas Kosmas kira-kira sebesar 100 juta. Kira-kira lebih aman mana? Meskipun sama-sama 100% ini dari PDB-nya, utangnya 100% dari pendapatannya. Kira-kira lebih aman mana yang mengutangi? Mas Rengga apa Mas Kosmas? Lebih aman mana utangnya? Sama-sama 100%. Kosmas mungkin. Iya, lebih aman Kosmas. Kenapa? Karena meskipun utangnya dia 100% dari pendapatannya, tetapi karena tabungannya dia besar, ya 100 juta, nggak masalah buat dia. Iya kan? Tapi kalau Mas Rengga tadi misalnya utangnya 100% dari pendapatannya, tetapi tabungannya atau modalnya sedikit. Nah, ini yang harus was-was. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka di sini kita juga harus lihat bagaimana kekuatan modalnya, akumulasi modal di setiap negara itu kan beda-beda. Ya, nah ini yang membuat makanya kenapa Jepang itu meskipun utangnya sampai 250 triliun dari PDB-nya, 250% dari PDB-nya, itu mereka aman-aman saja ya karena tadi modalnya kuat, tabungannya udah banyak ya. Itu ya Mas. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya, jelas? Izin bertanya mungkin Pak. Ya, gimana? Dengan APBD itu kan rata-rata di Indonesia pakai defisit, surplus ya. Ya, gimana? APBD di Indonesia ini kan rata-rata surplus ya Pak. Nah, manfaat yang didapat dari surplus ini sebenarnya apa ya Pak? Kenapa Pemda lebih suka pakai yang surplus daripada defisit? Karena kalau dari pusat ini kan defisit buat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau Pemda ini surplus itu tujuannya apa ya? Oh iya, boleh disebutkan salah satu contohnya di mana? Yang surplus? Menurut saya sudah beberapa tahun surplus gitu Pak. Di mana? Di Pekalongan. Di Pekalongan surplus ya? Iya. Ya, di Pekalongan surplus, Mas. Iya, dari 2019 sudah surplus. Sudah surplus ya. Kita kembali. Oh, berarti hebat dong kalau sampai surplus berarti pemerintah pusat tidak perlu nambahin ini dana alokasi umum. Itu kan sebenarnya begini ya, kalau strategi Pemda itu yang saya tahu ya, mereka itu juga membuat APBD-nya itu defisit. Mengapa? Kalau APBD-nya defisit, belanjanya banyak, pendapatannya kecil, maka transfer dari pemerintah bagaimana? Besar apa sedikit? Ya, makin besar kan?
Ya enggak? Itu kan strategi pemerintah itu. Ya. Strategi Pemdanya kan? Ya enggak? Kalau sampai surplus berarti wah, ya udah kalau gitu nanti transfer dari pemerintah pusat dikurangi aja, diturunkan saja ke surplus. Ya. Yang setahu saya surplus itu seperti Jakarta ya. Jakarta itu bukan mendapatkan transfer dari pusat, malah dia menyumbang ke pusat. Ya. APBD-nya Jakarta itu bisa sampai 60 triliun. Ya. 60 apa 70 triliun ya. Kalau Pemda kan rata-rata 2 triliun, 5 triliun ya. Enggak sampai 10 triliun mungkin. Ya, tapi Jakarta itu dia bisa menyumbang kepada APBN. Itu sih, Mas. Kalau contohnya Jakarta gitu, kenapa mereka nggak maksa kayak belanjanya ditambah? Maksudnya ngikutin pusat gitu. Gimana? Kalau misal contoh Jakarta gitu, kan ada awalnya ada rencana surplus, kenapa nggak ditambah belanjanya? Ya. Mengapa? Nah, itu tadi ya, Mas ya. Itu adalah salah satu mengapa kalau kita surplus kemudian belanja ditambah. Ya. Inilah perlunya standarisasi harga. Ya. Apa kemudian kalau dananya surplus biasa makan 3 kali sehari, sekarang makan 5 kali sehari, kan tidak, kan nggak boleh itu, ya, kan nggak sesuai standar, ya. Misalnya apakah ketika APBD-nya surplus, kemudian biasanya pakai mobil standar pemerintah, sekarang dia pejabatnya dibelikan mobil mewah, kan tidak juga, nanti menjadi temuan, ya kan? Itulah gunanya standarisasi, ya. Ada standarisasi. Kalau pendapatannya surplus, maka gajinya lebih besar. Enggak juga. Kalau gaji sama. Mungkin tunjangannya mungkin sedikit lebih tinggi. Ya, kalau di Jakarta iya, tunjangan. Tapi kalau gaji kan sama semua. Itulah tujuannya mengapa pemerintah membuat standar. Ya. Itulah juga mengapa kemudian kebijakan yang tadi ya, mengapa pemerintah cenderung membuat anggaran itu defisit, karena tadi untuk mendorong ya, ketika belanja pemerintah, maka pemerintah bisa mendorong sektor-sektor perekonomian itu bergerak ya untuk menutupi defisitnya. Ya, jadi modalnya dibanyakin gitu ya, dengan cara tadi mendorong kenaikan belanjanya. Maka ketika asumsinya secara ekonomi ya, ketika defisit dorongan dari belanja pemerintah naik, itu akan mendorong kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan inilah yang nanti akan bisa menarik produksi makin banyak lagi. Nah, inilah alasan kenapa pemerintah menerapkan anggaran defisit. Itu ya, daripada tadi surplus. Ya, itu adalah salah satu pertimbangannya gitu. Itu ya, Mas. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Mas Rudi? Ini, Pak, dalam menganalisis APBN ini, misalkan kita menggunakan parameter negara lain itu, apakah boleh, Kak? Soalnya kan kebijakan masing-masing negara itu beda. Nah, apakah boleh kita membandingkan antara misalkan APBD negara satu dengan negara lainnya, atau hanya antar tahun di negara tersebut karena masing-masing negara ini punya kebijakan tersendiri dan punya karakteristiknya tersendiri gitu, Pak. Apakah boleh dengan negara lain atau hanya antar tahun di negara tersebut gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Mas Rudi. Ini lebih masuk lagi ya pertanyaannya. Ya, sampai dengan pada batas tertentu kita bisa membuat perbandingan, gitu ya. Ada hal yang bisa kita buat perbandingan, misalnya Mas Rudi mau membandingkan bagaimana capaian
indeks prestasinya dibandingkan dengan Mas Rengga misalnya. Lah kan boleh, meskipun kondisi Mas Rudi dengan Mas Rengga beda misalnya. Yang satu tinggal di desa, satu tinggal di kota, ya. Yang satu ada di kursus, yang satu tidak misalnya. Ya tentu berbeda. Tapi kan tentu ada hal yang bisa dijadikan pembanding. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan perbaikan kebijakan, ya, untuk mendorong bagaimana memperoleh solusi terbaik. Ya, sebagai contoh misalnya Indonesia harus dibandingkan, kan di negara-negara kan bisa ada kelompok Mas, ada negara-negara maju, negara-negara berkembang, ya kan? Ada kelompok di Indonesia itu ada kelompok G7, ada kelompok G20, ada kelompok ASEAN, ya kan? Nah, ini tujuannya apa? Ini klaster-klaster ini kita bisa membuat perbandingan. Maka kalau kita mau bandingkan dengan mana misalnya? Oh ya sudah, kita bandingkan jangan dengan Jepang misalnya, jangan dengan Amerika karena kondisinya beda. Kita cari yang setara. Nah, kemudian baru kita bisa lihat apa yang bisa kita lihat misalnya. Mengapa misalnya rasio pajak kita hanya 8%, sedangkan negara tetangga kita misalnya di Malaysia, Filipina misalnya, atau jangan Singapura ya, Malaysia misalnya, Thailand misalnya. Mengapa di sana lebih tinggi? Bisa 13%, bisa 15% misalnya. Nah, ini kan sama kondisinya. Nah, ini bisa dijadikan pembanding gitu ya. Oh, ternyata misalnya orang Indonesia kepatuhan pajaknya masih rendah. Apa sebabnya misalnya? Oh, misalnya karena undang-undangnya yang ribet, aturannya yang terlalu kaku misalnya. Nah, ini kan bisa jadi masukan. Ya, nah inilah tujuannya kita melakukan pembandingan. Dan maka kalau membandingkan ya harus apple to apple gitu ya, yang sama gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari ini ya. Ya kalau bisa ya tadi ya, dalam tahun yang sama dengan kondisi yang sama gitu ya. Seperti tadi saya contohkan Mas Rudi dengan Mas Rengga saya bandingkan, kenapa? Karena sama-sama mahasiswa di STAN misalnya. Ya, nah ini bisa saya bandingkan. Inilah tujuannya kita melakukan pembandingan. Oke. Berarti ini ya Pak, dalam hal tertentu itu bisa dibandingkan, tinggal kita cari pembandingnya itu baik yang karakteristik negaranya, mungkin pendapatannya atau jumlah penduduknya hampir sesuai, terus nanti dari hasil pembandingan yang telah hampir sesuai tadi dicari sebabnya. Nah, sebabnya itu nanti kita cari apakah apa aja yang perlu diperbaiki dan sebagainya, terus juga dibandingkannya itu diperhatikan tahun sama kondisinya itu dipastikan sama gitu ya Pak dalam cari perbandingan. Ya, bisa seperti itu, Mas. Misalnya kita mau membandingkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit misalnya. Maka kita harus cari negara mana yang penghasil kelapa sawit. Nah, sehingga kita bisa bandingkan dalam kerangka menganalisis ekspor kelapa sawit misalnya. Gitu ya. Atau Indonesia ingin membeli senjata. Ya, Indonesia harus melihat negara mana yang produsen senjata yang paling baik, misalnya membandingkan mana. Oh, Amerika dengan Rusia, dengan di Jerman, Prancis, Inggris. Nah, itu dibandingkan. Gitu. Jangan dicari tempat yang lain karena nggak cocok nanti. Gitu ya. Jadi ya harus sama. Itu adalah ada tujuannya sehingga ada beberapa hal yang kita bisa pakai untuk perbandingan. Ya, sebagai contoh tadi. Dalam analisis APBN, apa yang bisa sering dipakai? Misalnya tadi rasio utang, bisa kita bandingkan, ya, rasio pajak, misalnya, ya, perbandingan pajak, kemudian apa lagi? Rasio defisit anggaran, ya. Ini adalah alat-alat ukur yang sering digunakan dalam analisis APBN, analisis anggaran, gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Dapat dipahami. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Mas Rudi. Ya. Oke ya, gitu ya, Mas, Mbak. Mungkin kita nggak berlama-lama di kuliah ini, nanti akan diganti dengan kuliah umum. Satu lagi saya mau membahas sedikit tentang tugas mandiri ya, tugas mandirinya.
Tugas mandirinya rata-rata ya sudah membuat sih rasio yang seperti saya contohkan gitu ya. Cuman kemarin kan sudah saya himbau ya, kalau bisa Anda cari data sendiri, misalnya dikaitkan dengan data PDRB daerah masing-masing, Anda bisa lihat di data BPS misalnya, gitu ya. Anda bisa lihat di sana bagaimana komposisi dari APBD-nya, nah, gitu ya. Sehingga nanti tulisan Anda lebih bervariasi, ada grafik, ya, ada tabel, gitu ya. Kalau nggak salah kan kemarin sudah pernah kita bahas ya di pertemuan pertama itu contoh-contoh tentang tabel-tabel, tentang grafik ya. Misalnya Anda seperti yang di pertemuan pertama ya, di pertemuan pertama kemarin kan ada contoh seperti ini misalnya ya. Misalnya Anda bisa membandingkan berapa persen dari PDRB di daerah saya yang digunakan untuk APBD. Kemudian berapa perkembangannya gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat buat dalam bentuk grafik seperti ini misalnya ya. Perbandingan antara pendapatan dengan pengeluarannya beberapa tahun gitu ya. Kemudian Anda bisa gambarkan komposisi pengeluarannya misalnya seperti ini. Bisa kan? Ya kan mudah sekali ini kan. Jadi Anda tinggal buat saja. Jadi tulisan Anda itu makin berbobot gitu ya. Anda ini kan sudah mahasiswa ya. Siswa yang maha gitu ya. Artinya siswa yang punya kemampuan lebih maha ya, lebih intuitif, intuisinya lebih tinggi, lebih kreatif ya, kan? Tentu itu bisa memperkaya tulisan Anda gitu ya. Kan saya ingatkan kembali kan kita sekarang kuliah kebijakan publik ini nilai aktivitasnya kan 40%. Jadi Anda usahakan pembuatan tugas-tugas Anda itu lebih baik dan lebih menarik gitu ya. Termasuk kemarin kan sudah saya kasih tahu juga membuat membandingkan misalnya dengan APBD daerah lain sehingga Anda bisa tahu perkembangannya ya. Saya memberi penugasan mengapa Anda analisis APBD daerah Anda karena saya harapkan Anda lebih tertarik dengan daerah Anda masing-masing gitu kan. Anda nggak mungkin tertarik dengan daerah orang lain kan. Ya kan lebih tertarik dan isu-isu yang berkembang di daerah Anda kan Anda lebih paham di situ. Ya, misalnya mengapa belanja pegawai di daerah saya itu persentasenya lebih besar daripada daerah sebelah saya gitu ya. Padahal daerah di sebelah itu penduduknya lebih banyak tapi pegawainya lebih sedikit. Apa masalahnya misalnya gitu ya. Di tempat saya penduduknya lebih sedikit tapi pegawainya lebih banyak gitu ya. Atau pembangunan belanja modalnya mengapa di tempat saya lebih kecil daripada di daerah sebelah misalnya. Itu kan bisa dibandingkan ya. Nah, ini tentu menarik ya kalau Anda tertarik dengan itu maka makin banyak yang bisa Anda sampaikan. Kemarin itu kan hanya contoh saja. Jadi saya menggugah Anda itu untuk mengolah lebih banyak data-data gitu ya, kemudian menyajikannya. Oke ya. Mas, Mbak. Jadi masih ada kesempatan kalau mau memperbaiki hasil tulisnya, masih ada kesempatan minggu depan lagi. Gimana? Ya, silakan ya, gitu ya. Jadi tidak hanya ya sudah bagus sih, sudah ada rasio-rasio, sudah. Tapi itu kan sesuai contoh saja. Maksud saya Anda lebih kreatif saja buat. Ya. Ya, syukur-syukur nanti kalau Anda kesulitan buat KTTA itu bisa dijadikan tulisan KTTA itu. Ya. Oke. Oke, Mas, Mbak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh iya, nanti terkait dengan tugas kelompok nanti saya akan berikan referensinya ya. Saya bagikan di grup saja. Oke. Itu ya. Mas, Mbak. Ada yang mau didiskusikan?
Cukup? Cukup, Pak. Oke ya, kalau gitu sebentar. Tadi dengan Mbak Diana. Ya, Pak. Oke ya, siap ya besok Jumat ya. Insya Allah, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Nanti Ya, Pak. Anda tugasnya untuk menjadi pembuka saja. Maksudnya Anda mengantar, nanti yang mengisi nanti antara ada moderator, salah satu dosen sebagai moderator dengan narasumbernya. Ya, nanti diskusi selesai, nanti kembali lagi ke MC. Sudah selesai gitu saja. Ya. Baik, Pak. Oke, kita dukung ya Mbak Diana. Sukses ya. Oke. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada yang kita diskusikan lagi, sudah cukup pertemuan kita Izin, yang Pak. ini. Ya. Berarti tugas kami yang kemarin itu diperbaiki, dikumpulkan minggu depan gitu, Pak? Ya, boleh. Saya tawarkan aja, kalau mau diperbaiki, lebih menarik lagi, ya silahkan. Ya, kalau segitu aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya kan saya ingatkan kembali, kalau Anda ingin nilai aktivitasnya lebih tinggi, ya 40% itu sekarang, maka Anda bisa ini kan. Itu ya Mas Michael Sandi ya. Berarti terserah pribadi masing-masing ya, Pak? Iya, gitu ya. Kalau mau dimaksimalkan boleh gitu ya. Oke, Pak. Ya, saya sih harapannya begitu gitu, bisa maksimal gitu ya. Oke ya, Mas, Mbak. Izin Pak. Ya. Sebenarnya ada tugasnya itu ada minimal atau maksimal halamannya nggak ya Pak? Saya tidak terlalu kaku dengan itu. Yang penting adalah bagaimana Anda membuat penyajian, gitu ya. Di sini harapan saya Anda mampu melakukan analisis sederhana, gitu ya. Anda kan sudah dibekali ini ya. Apa namanya, di buku ada, di teori ya, contoh-contoh bentuk grafik-grafik ada gitu ya, buku bacaan ada, apalagi Anda sekarang sedang nulis KTTA gitu ya, minimal apa yang diajarkan, cara menulis, cara membuat kutipan, cara membuat daftar pustaka itu pasti sudah dapat gitu ya. Nah, itu tinggal praktekkan saja gitu. Tapi ini lebih kepada materi kuliah ini ya. Syukur-syukur kalau itu bisa menginspirasi Anda gitu, nggak apa-apa. Itu ya Mas Dirham. Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke ya, saya ingatkan kembali besok Jumat pagi kita ada kuliah umum keuangan publik tentang postur APBN dan tentang mekanisme pembuatan kebijakannya. Setelah itu Anda membuat tugas mandiri. Ya. Oke. Kalau sudah nggak ada yang didiskusikan, ya saya tutup pertemuan kita di siang sampai dengan sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.